Halo Sobat Warta Kota, Anda sedang menyaksikan berita terpopuler hari ini. Di sini kita membahas situasi terkini, mulai dari politik, kriminal, dan berita viral bersama saya Desi Salviani dan rekan saya Joanita Halo Ari. Desi. Halo Non. Berita pertama ada rencana demo besar di Pati nih Non, yang Hmm. rencananya akan digelar Rabu besok 12 Agustus. Demo besar jelang Hari Kemerdekaan ini akan diikuti 50.000 Oh orang. jadi ya, masih terkait Bupati Nah, Sudewo itu pastinya iya ya? benar. Oke. Nah, jadi kabarnya aksi ini dipicu oleh kebijakan Mhm. kontroversial Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 Oke. hingga 250% dan kebijakan sekolah 5 hari yang juga ditolak masyarakat. Mmm. Nah, tuntutan ini padahal sebenarnya kan Bupati Sudewo ini meskipun Mhm. kebijakannya tersebut sudah dicabut oleh Iya, Bupati Sudewo, iya. namun, tuntutan sekarang tuh bergeser ternyata Loh, Des, bergeser gitu kemana loh. Nah, tuh? demonstran menuntut pelengseran Bupati Sudewo, artinya Oh, mereka menuntut untuk turun lah iya gitu iya iya. Jadi ya. nambah ya tuntutannya ya, udahlah Mhm. turun aja, nggak mempan nih cabut-cabut kebijakan ya. Ya. Aksi ini digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, didukung oleh aliansi seperti Pati Ngger Kulon atau PNK, Pergerakan Rakyat Pati Utara atau Perpu, dan Forum Capraga Kabupaten Pati. Serta ratusan korban PHK dari RSUD Suwondo ikut Nah, namun bergabung. ternyata juga ya Des, Mm-mm. ada juga nih masyarakat yang menentang aksi unjuk rasa besok itu, yakni kelompok Gerakan Pati Bersatu atau Oke. GERPAP yang dipimpin oleh Cahaya Basuki atau Yaya Gundul gitu ya. Oke. Mereka menyatakan membatalkan demo karena Heeh. merasa tuntutannya sudah dipenuhi, kan sudah 250% itu kan sudah Oh, nggak udah jadi. dicabut Nah, ya. jadi mereka merasa tuntutan Heeh. mereka itu sudah dipenuhi, jadi akhirnya membatalkan demo menurut versi Yaya Gundul Karena gitu udah ya. bergeser gitu ya tujuannya. Iya. Berarti rawan bentrok dong ya demo Iya, besok ya, seperti Non, bisa ya? kita di 2 kubu sepertinya Heeh nih ya. heeh heeh. Baik, benar sekali Desi, karena suasana masyarakat pun juga terbagi Oke. antara pendukung dan penolak aksi ditandai dengan spanduk pro dan kontra yang bermunculan. Iya iya. Dari demo yang rawan bentrokan ini, sejumlah elemen masyarakat di Pati pun mengeluarkan maklumat. Oke. Salah satunya dari kelompok para kiai di Pati yang tergabung di PCNU. Hmm. Kemudian pada hari Minggu 10 Agustus, PCNU Pati mengeluarkan maklumat berisi 5 poin penting Hmm. ya, untuk menjaga kondusivitas dan semua pihak diminta untuk menahan diri untuk menghindari Karena konflik takutnya bentrok horizontal. antar sesama Iya, warga Pati yang iya. menolak dan mendukung ya. Karena mereka masih saudara juga Heeh, kan. bener. Baik, peserta aksi diminta bersikap santun dan Mhm. mengedepankan akhlakul Demo santun karimah. tuh kayak gimana? Demo Ini santun tuh, demonya ngobrol aja "Turun, kayaknya. tolong, turun Pak Kulonwun gitu Bupati, ya. kulon nuwun," demo Iya kayak santun. gitu ya. Nah, kemudian dari aparat keamanan ya Des, diminta untuk Heeh. tidak represif juga gitu dan Hmm. mengedepankan pendekatan persuasif gitu. Bener. Jangan beraninya aparat sama warga, karena warga yang bayar Mhm. gaji mereka ya. Bupati juga diminta introspeksi nih Non, dan Mhm. meminta maaf secara terbuka atas kebijakan yang tidak maslahat. Selain itu, para kiai juga mengimbau warga Nahdien untuk berdoa dan istighosah demi kebaikan Nah, Pati. baik. Saat ini aparat di Pati juga sudah bersiap Non, sebanyak Mhm. 2.684 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres setempat disiapkan untuk mengamankan aksi di depan kantor Bupati pada hari Rabu besok. Ribuan personel kepolisian dari Polda Jawa Tengah, Polresta Pati, dan 6 Polres sekitar Pati, termasuk Semarang nih, sampai Mhm. Demak, Kudus, dan Blora hingga Jepara, serta Polrestabes Semarang, akan diterjunkan untuk mengamankan aksi ini. Jadi se-Jawa Tengah nih yang Iya, hampir Jawa Tengah ya. di peleton yang Mhm. diturunkan ini. Skema pengamanan dilaksanakan melalui Bawah Kendali Operasi atau BKO dengan pelibatan unit-unit seperti Sabhara, Brimob, Intelijen, Lalu Lintas, Mhm. dan Humas. Intelijen juga ikut turun nih, Iya, Non, berarti berarti. kayaknya apa ya, Ada cukup rawan 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 ada bentrok, ditunggangi heeh, mungkin juga benar ya. benar. Polda Jawa Tengah juga telah mengadakan Tactical Floor Game atau TFG untuk menyiapkan secara taktis personel yang terlibat termasuk para pimpinan pengamanan. Polresta Pati juga menggelar latihan pengendalian massa sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari persiapan teknis tindakan di lapangan. Sampai ada latihannya segala ya Des ya, Iya, berarti ini kayak benar-benar. serius banget ya. Benar. Baik, kemudian kedua pihak, Polda Jateng dan Polresta Pati menekankan strategi pengamanan humanis Mhm. dan juga persuasif. Mereka memberikan ruang dialog bagi demonstran agar aspirasi bisa tersampaikan secara tertib. Nah. Selanjutnya, identifikasi terhadap potensi penyusup
juga dilakukan untuk menjaga aksi tetap terfokus pada warga setempat saja Oke. dan menghindari gangguan dari pihak luar. Nah, takutnya kan ya Mhm tadi mhm. diboncengi gitu Iya, loh jangan Des ya. sampai warga Jakarta Heeh. tiba-tiba ke Ada sana, di sana mau iya. ngapain gitu. Heeh heeh. Baik, kita doakan aja ya Non ya, yang Ya. terbaik untuk masyarakat Pati dan semoga demo berjalan lancar dan segala macam tuntutan masyarakat Pati bisa terpenuhi. Baik, tapi yang terpenting jangan sampai ada tragedi lagi ya Des ya. Iya. Baik, berita selanjutnya nih Des ya, datang Mhm. dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ah, KPK kenapa lagi Nah, tuh? dia meningkatkan tekanan hukum terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Mhm. Kementerian Agama untuk periode tahun 2023-2024. Waduh, rukun Islam kelima nih dikorupsi nih ya, haji ya. Di mana KPK sudah mengeluarkan larangan perjalanan ke luar negeri atau pencegahan terhadap Heeh. 3 orang Desi. Sudah Oh, ditentukan. bertambah Nah, berarti ya. 3 orang termasuk 3 orang penting dalam penyelidikan kasus ini. Makanya mereka dicegah Oke. supaya tidak keluar ya. Heeh, Salah keluar negeri. satunya Nggak kabur adalah ya? iya, salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Kolil. Sedih ya. Wah, ini yang adiknya Ketua Umum Iya, PBNU berarti ya? betul. Heeh heeh. Dan kabarnya selain Yakut, 2 nama lain yang ikut dicegah ke luar negeri, kedua nama itu adalah seorang staf khusus Kementerian Agama inisial IAA dan Fuad Hasan Masyur, pemilik agen perjalanan Maktur Travel yang juga mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Wah, ini Maktur Jadi Travel kan lumayan terkenal iya. ya Non ya, untuk ini haji. Untuk haji yang apa namanya, bukan termasuk yang Mhm. dari awal kuota itu ya. Iya iya iya. Diungkapkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pencegahan ini dilakukan agar ketiganya tetap berada di Indonesia selama proses penyelidikan berlangsung. Larangan ini berlaku selama 6 bulan ke depan sejak tanggal 11 Agustus 2025. Nah, kabarnya nih Des, proses penyelidikan ini sendiri tuh masih berlangsung sampai saat ini. Di mana KPK menemukan adanya dugaan pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi yang jumlahnya tuh mencapai 20.000 jamaah Berarti ini tambahan kemungkinan kuota loh padahal itu. ada 20.000 jamaah yang terzolimin ya, jamaah haji yang batal berangkat. Kasihan ya. Heeh. Baik, seharusnya menurut peraturan pembagian kuota haji adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun pada prakteknya terbukti pembagian dilakukan secara 55 atau 50-50. Sehingga sudah pasti dong menimbulkan indikasi doktrin dan izin gitu ya. Kasian ya jamaah yang udah tua-tua nunggu bertahun-tahun puluhan tahun masih ya disalip orang. Mau beriman aja susah. Ini mau apa ya, melaksanakan rukun Islam Iya kelima ya. bener, aja susah ya. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun Non. Wah. Sebanyak apa itu seruangan ini juga nggak cukup kali nampung duitnya ya. 1 triliun itu ya. KPK juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memperkuat kompensasi kerugian. Beberapa pejabat dan mantan pejabat Kementerian Agama termasuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Nah, dengan pencegahan ini, Desi, KPK memastikan seluruh proses hukum bisa berjalan lancar tanpa gangguan dan menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan kasus korupsi yang terkait dengan ibadah haji. Sebuah urusan penting yang sangat sensitif dong ya. Benar. Mayoritas umat kita yang beragama Islam. Islam, iya. Demikian update. Jadi mudah-mudahan ini prosesnya bisa berjalan lancar dan kalaupun memang ada kesalahan yang disengaja, mudah-mudahan ya bisa dimaafkan dong, mendapatkan hukuman, mendapatkan hukuman setimpal. Kasihan ini ya masyarakat yang tertunda naik haji. Oke, demikian update dari proses hukum dugaan korupsi kuota haji yang kini masih bergulir. Kita akan terus mendalami perkembangan berikutnya.